Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi kita di dalam channel YouTube Media Masjid Amal. Dan pada kesempatan malam ini kita akan memanggil saudara kita, teman kita bernama Kak Mulyadi Al-Hafiz. Ya, kita ingin mengetahui cerita perjuangan beliau dalam menghafal Al-Quran sampai dengan saat ini. Kepada Kak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini saya pribadi sedikit nak cerita tentang pengalaman ataupun perjuangan menghafal Al-Quran. Tapi sebenarnya menghafal Al-Quran itu bukan setahun 2 tahun, bahkan sampai sekarang pun sudah tidak di pondok pesantren lagi masih ngapal Quran. Karena kata guru-guru kita, ngapal Quran itu bukan sebentar, tapi sampai mati. Jadi sedikit cerita, masuk kampung ini pada tahun 2009. Jadi sebelumnya bukan di sini tempat kita dulu, di Cinde dulu kan. Jadi hijrah ke sini, main, kontrak rumah di sini, akhirnya nyaman lah di kampung ini karena banyak suasana yang baik lah ketika itu. Sudah itu di 2009 masuk 2010, 2011 mulailah banyak kawan di kampung ini. Jadi main layaknya anak-anak lah, main ekar, main gambaran, dan masih banyak lagi lah main yang lain. Jadi nginjak di tahun 2012, di situ kita sudah agak dewasa dikit, jadi kita jadi budak warnet. Jadi budak warnet, kita main di warnet Pak Azhari. Jadi main warnet, awalnya nggak baca, nengok-nengok wong, nengok-nengok, nggak bisa apa-apa nih kan. Nonton nih bang tiap hari, dari pagi, siang, sore, malam, nonton nih bang warnet. Tapi lama-lama juga dikit-dikit kan, main. Akhirnya jadi suhu lama-lama. Nah jadi ketika itu hampir tiap hari memang main warnet. Namun kami dulu main Point Blank, main PB, main warnet, hobi nih pokoknya main warnet. Bahkan lebaran pun tidak nak sanja-sanja tempat keluarga, nak main warnet dulu lah. Jadi pada suatu hari balik dari main warnet tadi, kami biasa lah nongkrong-nongkrong di lorong, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, nyanyi-nyanyi kan, main gitar segala macam. Pada itu ada si kok kawan kita yang sudah kenal agama duluan. Jadi dia datang, terus itu ngobrol cak biasa, nanya kabar segala macam. Tapi semakin lama ngobrol, semakin mengarah agama ngobrol itu. Dia cerita tentang surga lah, cerita tentang neraka. Yang paling berkesan di hati aku pribadi, dia itu cerita tentang Dajjal. Nah, maka ketika itu adalah rasa-rasa takut kan, takut berhadapan dengan orang tua, takut jadi pengikut Dajjal kan, karena Dajjal itu fitnah yang sangat besar lah.
Jadi ketika itu malam-malam itu ngobrol-ngobrol sama dia, akhirnya kami ini banyaklah tertarik karena memang Unyu pinter ngomong, pinter ngomong agama. Akhirnya kami kan dulu memang setiap malam tuh hampir begadang. Jadi ketika itu disuruhnya balik, disuruhnya mandi wajib, padahal kita belum akil balik, tapi disuruh mandi wajib. Nah, jadi balik, ketika malam itu balik ke rumah, ngomong sama emak, mak, aku malam ini begadang. Tapi mak aku marah-marah, kau nih tiap malam begadang terus, kau masih kecil, kaget kau kena angin duduk. Ya. Jadi itu aku ngomong, mak, tapi aku begadang malam ini agak lain, mak. Apa kata mak Allah? Itu aku begadang mak malam ini aku nak salat subuh. Nah, jadi ketika aku ngomong itu, mak aku ini kejut lah. Nah, kati angin kati hujan ininya. Anak ini, udah ini kan ya, tiba-tiba nak begadang nak salat subuh. Ya. Mungkin tadilah hidayah tadi nak masuk ke dalam diri aku pribadi ya. Jadi ketika itu kami malam-malam itu masih ngewarnet kami sampai nunggu azan subuh. Jadi mulai azan subuh aku melok salat subuh, terus berhari-hari diajak kawan tadi, akhirnya lama-lama aktiflah di Masjid Amal, aktif di Masjid Amal, kenalah dengan yang namanya jamaah tabligh. Tabligh yang tadinya aku nih mungkin bisa dikatakan tidak bisa maco, tidak bisa nulis lah. Diajak taklim, diajak ngaji. Waktu itu masih ada zaman Ustaz Ahmad, Ustaz Nur Hadi kan. Dibimbing lah kita ini yang tidak bisa ngaji itu dibimbing oleh beliau semua. Akhirnya yang tadinya tidak bisa maco sebab taklim tadi bisa maco. Nah, itu insyaallah keistimewaan taklim. Nah, dari situlah kita kenal dakwah, kenal tabligh, akhirnya ikut-ikutlah 2-3 hari. Nambah-nambahlah ilmu kan, nambah-nambah ilmu. Sudah itu karena sering 3 hari, ketika itu timbullah rasa pengen mendalami belajar agama. Pengen dalam tanda kurung pengen pesantren. Tapi hati ini belum siap sebenarnya. Karena kan kita buta lah bahasa kata itu, tidak tahu apa-apa sama sekali. Nah, akhirnya nyobalah nak masuk pondok pesantren. Ketika itu nak mondok di Al-Burhan. Nah, Al-Burhan ini Masya Allah pondoknya waktu itu galau-galau gratis, pendaftaran gratis, bayaran tak katik bayaran, makan gratis, pokoknya gratis lah. Cuman ada syaratnya yaitu harus keluar dulu 40 hari. Nah, itu syaratnya. Maka dari itu aku memutuskan untuk keluar 40 hari. Keluarlah 40 hari di dusun rambutan. Dari situlah mulai mengenal agama, tahu cara istinja, tahu cara wudu, tahu cara salat yang benar cak mano. Akhirnya disitulah mulai ngaji ikro segala macam. Nah, balik dari 40 hari tadi, mondoklah di Al-Burhan. Mondok selama sekitar 5 bulan. Mondok 5 bulan. Sebelum balik perpulangan, ujian pertama kali aku mondok yaitu ditinggal nenek tersayang. Kabar dari rumah bahwasanya nenek meninggal dunia. Maka itulah ujian yang sangat tersentuh lah di dalam diri aku. Tapi alhamdulillahnya sebelum nenek itu meninggal sudah nengok aku nih mondok pesantren. Nah, jadi ibarat kata bikin hati beliau sejuk lah sebelum beliau meninggal dunia. Nah,
Dari situ balik perpulangan bulan Ramadan. Nah, pengalaman mondok di Al-Burhan itu, kalau Al-Burhan itu memang khusus ngaji terus. Ngaji pagi, ngaji siang, ngaji sore, ngaji terus. Jadi akhirnya ada kawan lah ngajak. Tak mana kalau kita pindah pondok baik. Jadi ada yang ngajak ke Jawa lah, ada yang ngajak ke Karangenda, ada yang akhirnya ngajak ke Banyuasin, Al-Fatah Betung. Jadi tertarik lah di situ, ngomong sama wong tua, akhirnya pamit dari Al-Burhan, wong tua juga merestui, jadi pindahlah ke Betung. Ketika itu tuh di pondok tuh, aduh, di pondok Betung itu lumayan susah payah berjahadah karena dusun. Kita lah biasa di kota, ujung-ujungnya kita ke dusun tuh kayak terkejut kan, terkejut lah. Kanan, kiri, belakang, semuanya hutan karet. Nak balik mana gitu? Nak balik rumah jauh, kan? Sedih lah gitu kan. Wong tua datang mungkin bisa dikata ke sebulan sekali, dan juga liburan tuh setahun sekali. Cuman bulan Ramadan bayi liburan, tak selain itu. Mondoklah di sana setahun 2 tahun, itu belum ngapal Quran masih ngaji biasa, ngaji cak budak-budak TPA. Dengan guru-guru sana kan masih ngaji. Itu padahal bacanya sudah lumayan bagus lah, terperbaiki. Tapi mungkin guru-guru tahu kualitas kita, jadi masih ditahan yang namanya itu, kalau kami di sana itu kelas binazor namanya. Binazor itu nengok Quran masih. Ya ngaji lah, masih benar bacaan. Kalau yang hafal itu dikatakan di sana itu bil ghaib. Bil ghaib itu adalah yang ngaji tanpa nengok Al-Quran, itulah penghafal Quran ya, masuk kelas ngapal. Nah, dari situ kita ini lama, padahal 2 tahun ngaji terus muter itu kan, disuruh ustadz banyak hatam. Akhirnya nengok budak-budak kecil yang baru 10 tahun, 11 tahun. Ketika itu langsung naik kelas hafal. Kita lah 2 tahun, kita lah tua bangko ini masih ngaji cak biasa baik. Jadi ketika itu adalah iri. Nah, tapi iri ini bukan iri dengki. Maksudnya itu kita tuh kalau di dalam taklim tuh ada namanya ghibtah. Nah, ghibtah itu adalah kita tuh pengen cak uang itu, tapi kelebihan uang tadi itu tidak hilang dari dia. Itu diboleh ke dalam agama. Itu dalam 2 hal. Yang pertama, orang yang alim ataupun orang yang hafiz, kita pengen seperti dia, ataupun sekali lagi orang yang dermawan dalam agama. Dermawan dalam agama, kita boleh iri sama beliau. Tapi dengan catatan apa kenikmatan yang ada di dalam diri dia tidak hilang dari diri dia. Beda sama iri dengki. Kalau iri dengki itu kita pengen cak dia, dan juga kita pengen kenikmatan itu hilang dari orang itu. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau yang sifatnya yang gitu tadi itu boleh. Jadi kita irilah kan. Budak itu masih kecil, baru masuk sebulan ngapal kan. Akhirnya kita ketika itu bukannya malas ngaji, malah tambah semangat. Tambah ngatam Quran terus, akhirnya lancar. Akhirnya ngaji, akhirnya naik kelas, hafal Quran. Nah, sekian cerita di Betung itu kalau 5 tahun. Dari 5 tahun masuk ke selesai di situ, sudah di sana nyambung ke Jawa. Cuma tapi hanya beberapa bulan. Ini tuh cerita perjalanan mondok. Jadi Kak Mul tuh hafalnya di Jawa apa di Betung? Nah, jadi kalau masalah hafal itu di Betung. Jadi mulai ngapal itu 2015, terus 2017 itu sudah selesai. Masya Allah. Sudah selesai. Tercatat di pondok itu santri selesai paling cepat lah bisa dikatakan. Karena kan umumnya waktu 3 tahun
terus itu 4 tahun, itu 2 tahun, 2 tahun itu udah selesai lah hatam di 2017. Jadi apa namanya, kenapa bisa cepat mah itu 2 tahun sudah selesai, karena kita dulu disarankan oleh guru kita kalau kita nak ngapal Quran itu gampang, banyak-banyak hatam Al-Quran. Nah, jadi sebelum ngapal Quran, sebelum naik kelas ngapal, ketika itu aku sudah hatam sekitar 30 kali hatam Al-Quran. Maka ketika itulah ngaji sudah lancar, jadi ngapalnya tinggal enak, gampang. Jadi kayak gitu. Oh ini kak, sekarang nggak nanya. Nah, kan kakak sudah hafal nih 30 juz. Ada tak godaan yang paling besar dalam hidup kakak ketika hafal 30 juz? Misalnya ini ya, ini kan sekarang zaman fitnah. Contohnya tidak usah jauh-jauh. Sekarang wanita ini kan banyak fitnah. Ada tak kakak muncul rasa misalnya atau apa senang? Kan senang dengan betina itu kan normal kak. Di dalam hati kakak selama sekitar beberapa tahun belakangan ini. Kalau godaan tuh pasti banyak. Cuman kita mikirnya kalau kita bahasa jeleknya itu kita kenal cewek, terus kita pacaran, itu tuh ada di dalam hati kita tuh rasa hati dewek ini rasanya malu gitu. Malu ngapo? Kita belajar agama tuh sudah lama, terus itu dengan hal-hal kayak itu tuh mikirnya tuh malu lah dengan diri dewek, malu lah dengan sama Allah kan gitu kan. Karena kita ya dulu memang kita dulu tidak baik, akhirnya kita belajar agama jadi agak baik lah, bukan berarti betul-betul 100% baik kan. Sebenarnya ada godaan-godaan itu, cuman ya untuk sekarang memang bukan waktunya untuk main-main lah, karena ada sudah masanya kita tuh untuk seriusin dalam agama. Jadi yang caca itu banyak-banyak diistighfar ya. Apa pesan dan kesan nggak untuk kami atau seluruh jamaah Masjid Amal atau untuk generasi penerus, kesan dan pesan dan juga tips cara-cara untuk ngafal Quran kak? Kalau kesan itu banyak sih kesannya. Ketika di pondok itu memang betul-betul perjuangan yang luar biasa. Siang malam ngapal, kurang tidur, kurang makan, sampai badan itu kurus lah singkat itu. Nah, wong lain tidur, waktunya tidur, itu ngapal. Jadi di pondok itu sudah ada program-program yang harus kita patuhi. Pokoknya jam 10:30 malam harus tidur. Kalau tidak tidur kita dihukum. Tapi kalau ada orang nak ngaji, nak ngapal itu diperbolehkan. Diperbolehkan kalau di pesantren itu. Dibolehkan. Tapi dengan syarat pas waktu program dia harus masuk program. Jangan ngantuk, jangan tidur. Gitu. Jadi memang harus betul-betul berjuang nian. Yang tadinya kawan tidur, santai-santai, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, kita ngaji. Dari situ kawan-kawan pagi-pagi pada sarapan, kita tidak sarapan, kita tidak sarapan gitu, kita ngapal dulu, kita buat hafalan, buat setoran di hari itu. Jadi banyak kesannya lah. Yang paling terkesan yaitu di diri saya pribadi itu yang bukan siapa-siapa, tapi alhamdulillah ketika di pesantren itu ngajak wong tua naik ke pucuk panggung. Akhirnya karena kita hatam tadi, wong tua dipanggil buat acara pertemuan wali santri, naik pucuk panggung, wong tua dipakai ke peci, dipakai ke sorban, pokoknya dimuliakan lah wong tua. Nah disitulah paling terkesan, karena sudah sabda Nabi kan, kalau kita memang hafal Quran, kalau kita sungguh-sungguh hafal Quran dan mengamalkannya, wong tua gitu diangkat derajatnya Nabi. Diangkat derajatnya. Nah disitulah yang paling terkesannya, sampai nangis lah. Karena kita dulu tuh latar belakangnya tuh bukan anak kiai, bukan anak ustadz, tapi kita
bisa ngangkat derajat wong tua kita cak itu paling terkesan itu. Kesan-kesan untuk kita sama generasi selanjutnya serta tips menghafal Quran. Jadi pesannya adalah kita itu jangan minder, jangan malu untuk belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Karena ya Quran itu, apalagi di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Karena ngapal satu huruf kan itu sudah berpahala. Jadi kita ngapal Quran itu bukan berarti untuk orang muda, bukan. Orang tua pun bisa ngapal Quran. Karena cerita dulu di pesantren itu ada wong yang sudah 60 tahun, dia baru mulai ngapal Quran. Karena tidak katik batas usia untuk ngapal Quran. Semua itu ada pahalanya. Meskipun kita lama ngapalnya, justru lama itulah Allah kasih banyak pahala untuk itu. Bersungguh-sungguhlah intinya kan. Karena kata pepatah itu menjada wajada. Barang sampai bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Pesannya itu. Meskipun di zaman yang penuh fitnah ini, kalau kita sungguh-sungguh pengen jadi wong yang hafiz Quran, pengen jadi wong yang mulia, ya tetaplah bersungguh-sungguh kejar apa yang kita pengen gitu. Ini ya tips tadi ya. Kalau tips sih untuk memudahkan ngafal Quran tadi, yang pertama banyak doa, yang kedua ya kesungguhan dari diri dewek kan, niat dari hati yang paling dalam. Maksudnya aku pengen jadi wong yang hafal Quran. Jadi cara paling gampang itu tidak pakai cara lain. Sebelum kita ngapal, perbanyak hatam dulu. Minimal 30, 40, 50 kali hatam. Sudah buat hatam terus, ngajilah lancar, bacanya benar, baru kita ngapal Quran. Itu. Syukran kasih, terima kasih banyak ya Kak Mul atas kesempatannya malam ini. Baiklah, begitulah cerita singkat perjuangan dari sahabat kita Kak Mulyadi Al-Hafiz. Semoga ini bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.